Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial atau managerial ekonomi adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Nah, maksud dari definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan. Masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja, bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas atau badan pemerintah pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimalkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Nah, kita lanjut ke ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi di sini terbagi menjadi 3, yaitu keterkaitan dengan teori ekonomi, yang kedua keterkaitan dengan ilmu keputusan, yang ketiga keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Dari yang pertama, kita akan membahas keterkaitan dengan teori ekonomi. Jadi, di sini adalah suatu organisasi yang dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan makro. Nah, teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan pemilik bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Nah, sedangkan ekonomi makro itu sebaliknya. Ia adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Nah, meskipun teori ekonomi mikro, perusahaan tersebut satu-satunya elemen yang paling penting dalam ekonomi manajerial. Kondisi ekonomi makro secara umum seperti tingkat permintaan agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga, di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang keterkaitan dengan ilmu keputusan. Nah, ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi atau ekonometrik untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi, kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Sebagai contohnya, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kontinu yang diminta sebagai Q untuk sebuah komoditas adalah fungsi atau ketergantungan kepada harga komoditas tersebut yang bisa kita tulis sebagai P. Pendapatan konsumen
ditulis Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berurut PC dan PS. Bisa diasumsikan bahwa selera tidak berubah. Kita dapat mempostulatkan model model matematika sebagai berikut nih, seperti Q sama dengan F buka kurung P, Y, PC, PS. Dengan mengumpulkan data itu, data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya atau ekometri gitu. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menentukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Yang ketiga, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Jadi, setelah kita mengidentifikasi pokok pembahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional ilmu administrasi bisnis yaitu meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam cara yang paling efisien. Jadi singkatnya, ekonomi manajerial bukanlah studi atas banyaknya topik yang terpisah-pisah, melainkan penggunaan teori ekonomi dengan perangkat ilmu manajemen untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien di dalam lingkungan bisnis tempat perusahaan itu beroperasi. Oke, kita lanjut ke teori perusahaan. Nah, kita akan mempelajari alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsi dasarnya. Kemudian kita akan mengidentifikasikan nilai perusahaan dan berbagai kendala di mana perusahaan tersebut beroperasi. Terakhir, kita akan mendiskusikan keterbatasan teori perusahaan. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena teori perilaku perusahaan merupakan pusat dan tema utama dari ekonomi manajerial. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu perusahaan atau firm. Ini adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan sebagian sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 30% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagi organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan. Nah, perusahaan ini ada karena kenapa adanya perusahaan? Karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemegang modal, tanah, dan sumber daya lainnya untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah.
Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum secara itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya lainnya. Nah, sekarang fungsi perusahaan yaitu membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya, pemilik dan pekerja dan pemilik modal tanah dan bahan mentah. Kemudian, menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya yang lain untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Next, kita lanjut ke tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan, perusahaan sering kali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Oke, lanjut ke kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Baru saja kita telah membahas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Maka demikian, dalam upaya melakukan hal itu, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari ketersediaan input penting. Khususnya, perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Nah, keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisasi penjualan, memaksimalisasi utilitas, manajemen, dan perilaku pemuasan. Lanjut ke teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaannya. Ini ada 5 perbedaannya. Yang pertama ada teori laba dalam menghadapi resiko, teori laba karena pergesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, teori laba efisiensi manajerial. Oke, kita lanjut ke fungsi laba. Nah, fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiennya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Yang pasti, sistem laba tidaklah sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar jauh lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenakan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar mengembalikan norma atau investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham.
Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dan polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk yang paling efisien dari alokasi sumber daya yang tersedia. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.